Ini Kang Erbi, dari sekian puluh buku yang dituliskan, menurut penulis buku yang ditulisnya terkesan menyeramkan atau biasa saja? Biasa aja Pak. Nggak ada yang menyeramkan. Kalau yang menyeramkan itu justru yang pertama itu buat saya itu ya, mayat di gorong depan itu. Sama kebun dalam rumah itu buat saya itu iya, cuma kalau buat Menyeramkan? Iya. Menurut pembaca sendiri? Iya. Ya baik Sobat Nubar, lanjut ke sesi kedua ya, masih bareng Kang Digi dan juga Kang Erbi Milan. Kali ini tentang naskah horor sebagai teror. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kang. Ya. Genre horor itu apa identik dengan cerita hantu dan mistik nggak sih? Iya sebenarnya sih horor itu lebih berkaitan dengan ketakutan si manusia itu sendiri, terus dia nggak harus hantu-hantuan. Misalkan cerita tentang kodok lah, kodok di rumah itu ada kodok-kodok besar itu kan termasuk horor tuh kan, itu serem itu kan kalau kita ngeliat ada kodok yang gede-gede. Iya jadi pokoknya dia itu yang bikin manusia takut lah, jadi nggak harus hantu-hantuan. Oh, tapi orang Indonesia sekarang Identiknya Itu mungkin pocong gitu, ya, gimana cara berpikir mereka lah, gagasan mereka seperti apa itu nggak apa-apa, nggak masalah ya bang. Tapi bagi saya kalau itu dia bebas lah, universal lah, dia nggak harus hantu. Ya pokoknya bisa dapat dari mana aja, bisa ya seperti ketakutan itu seperti danau itu dipenuhi dengan limbah kan, ketika orang minum jadi zombie atau apalah, bisa seperti itu ya. Tapi untuk Kang Erbi sendiri horornya lebih ke hantu tadi ya? Kalau saya sekarang sih lebih ke religi sih, cuma baru 1-2 ini saya pengen yang ada sebuah pesan lah. Udah capek juga sih kalau bikinnya tetap pembunuhan. Bener sih. Nggak ada ininya, nggak ada hikmah. Tapi buku yang sebelumnya berarti belum ke religi? Belum. Kalau sekarang udah ada satu murni ke horor sama itu. Kalau yang ini udah ada satu di film ini. Ya, katanya ada yang di film kan? Ya itu masih religi. Yang religi ya? Iya. Yang sebelum religi juga ada? Ada, cuma itu dia bukan religi tuh. Bukan. Ya nggak ada kaitannya dengan ayat suci lah. Kalau yang ini sekarang saya masukin. Pokoknya Judulnya apa kan kemarin di film kan yang bukan religi? itu kuburan dalam rumah itu. Cuma dia belum tayang sih. Belum tayang. Masih dalam. Tapi udah syuting, udah beres? Oh udah, 2019, 2018. Yang Hantu Rumah Kos 2019. Itu dia 2019 November. Tadinya rencana tayang Mei itu 2020, cuma karena ada pandemi gitu ya. Iya, jadi mundur lagi, nggak tahu apa tuh Pak. Tapi udah beres ya syuting? Udah beres. Tinggal Ya, tayang udah. aja ya? Nggak ada visi-visinya kapan tayang? Atau belum ada belum Pro aja? Gitu ya. Kan DJ mungkin mau nambahin? Iya, yang itu kan tadi yang tentang masalah horor, identik di kita kan adalah identiknya dengan horor kuntilanak gitu ya buku. Sedangkan yang pernah saya baca karyanya Kang Erbi itu tentang buku-bukunya tidak identik dengan seperti itu semuanya. Ada yang detektifnya juga ada yang tentang seperti itu. Sehingga tadi benar apa yang dikatakan Kang Erbi kan bahwa dari namanya horor itu adalah yang menciptakannya si pembaca itu sendiri. Yang tadi kita analogikan seperti kodok besar, kalau kata orang itu menakutkan ya berarti itu horor bagi dia kan. Horor. Nah ini yang jadi ada nggak sih si pembaca gitu ya dari Kang Erbi itu ketika membaca buku ekspresi dia adalah horornya itu horor yang hantu, ternyata setelah dibaca ternyata detektif. Protes nggak tuh Kang? Oh banyak banget seperti itu, banyak kok saya baca di internet, di media sosial banyak juga tuh yang bilang, Mas ini kok judulnya begini tapi kok isi begini ya, seperti itulah bla 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 lah, pokoknya banyak. Terus jawabnya gimana Kak? Ya saya bilang ya emang apa aja udah jawab. Habis saya bilang itu kebutuhan penerbit. Memang kadang-kadang itu ada buku saya itu yang ceritanya nggak serem banget, tapi penerbit bagus cerita ini itu bisa kopernya itu dibikin serem kayak gitulah. Padahal isinya saya bilang nggak menakutkan itu, soalnya buat anak-anak yang SD itu, pembaca SD tadi. Ininya apa, pangsa pasarnya ke itu. Iya, cuma si penerbit nggak tahu kenapa kopernya dibuat yang semau mereka dah pokoknya. Jadi katanya, sehingga yang disalahkan ke penulis nantinya. nah itu bisa itu. yang terjadi ya. Saya sempat protes tuh, kenapa itu Pak diganti, kata ya biar pangsa pasar apalah tuh sebagaimana gitu. Kalau dirubah itu nggak apa-apa. Itu udah mereka. Udah haknya mereka. Karena putus sih Kang ya. Iya. Karena royaltinya udah. Cuma bisa aja sih sebenarnya kalau pengen, cuma saya ya capek lah buat apa, biar urusan mereka aja gitu. Yang penting udah beres kan, itu tanggung jawab KRB udah beres sama Iya, betul. Gitu. Terus ini Kang, pada saat menulis naskah apa pernah mengalami kejadian dengan apa yang ditulis gitu?
Pernah nggak dari sekian buku nih, sekian puluh, 50 sekian buku, ternyata ada nih satu kejadian yang sesuai dengan apa yang ditulis gitu. Kejadiannya realnya. Nggak ada kayaknya, Mas. Nggak ada. Belum pernah Belum ada. kejadian. Bukannya belum pernah, emang nggak ada sih. Belum pernah terjadi gitu. Imajinasi aja gitu. Jangan sampai lah, ya nggak ada. Ya habis kalau itu terjadi salah satu ya bahaya juga kan. Soalnya memang nggak ada yang bagus semuanya itu. Nggak ada yang bagus. Barangkali yang donat itu. Oh itu lebih parah lagi tuh Pak. Donat dari daging manusia ya gimana ini? Karena saya kan membaca tentang donat aja udah merinding ya saya ininya. Itu nggak sampai membuat imajinasi si penulisnya menjadi kacau itu gara-gara Enggak, saya naskah donat enggak. itu. Itu inspirasi dari mana Kang? Itu Donat inspirasi dari penulis luar itu. Dia itu permen dia lebih ke permen. Jadi dia buat permen tapi dari manusia, daging manusia. Diemin beberapa tahun lah. Seperti anggur lah berpuluh-puluh Riset, tahun. ada riset. Ya ada pasti ada saya Pak. Kang Erbi riset Pasti ada. Cuma ya risetnya ya biasa aja di internet. Ngeliatnya saya nggak pernah riset. Oh nggak membunuh anaknya siapa gitu dagingnya Wah, di ya, awet. itu bahaya banget. Atau ya misalkan daging beli sekilo atau berapa di ini gitu di. Oh kalau yang seperti itu ada saya cara buat donat atau apa penggilingannya terus. Oh sampai riset ke sananya Itu ya ada lah harus ya ada seperti itu. Tapi bukunya juga kan bagus itu. Bukunya kan lumayan di pasarannya lumayan bagus kan yang donat itu. Kalau donat kan itu di Malaysia doang itu Pak, nggak ada di Indonesia. Saya ngelihatnya kan di internet kan bagus gitu ya ininya tanggapan bahkan kan yang menjadi ininya kan apa orang yang pernah membacanya kan seksi tuh. Iya, seksi semua kan yang dipoto-nya itu apalagi yang di toko-toko buku besar kan. Kan ini luar biasa kan pinter mencari ini Kang, mencari orang yang mempromosikan produknya itu orang-orang yang cantik-cantik. Jadi saya ingin sama Warkop DKI, Warkop Dono, Kasino Indro itu pasti yang diambil. Kalau itu emang dari sononya pasti nggak pernah nyuruh itu. Iya, minta sendiri itu. Saya nggak enak malu saya Pak, malu. Nggak berani saya nggak enak. Kan itu kan luar biasa cantik-cantik gitu ya. Iya betul. Yang ini. Tapi nggak wanita semua sih, ada laki-lakinya juga kok. Ini Kang Erbi dari sekian puluh buku yang dituliskan menurut penulis buku yang ditulisnya terkesan menyeramkan atau biasa saja? Biasa aja Pak. Nggak ada yang menyeramkan. Kalau yang menyeramkan itu justru yang pertama itu buat saya itu ya mayat di gorong depan itu. Sama kebun dalam rumah itu buat saya itu iya. Cuma kalau buat Menyeramkan? Iya. Menurut pembaca sendiri? Iya lumayan itulah kalau dua itu. Cuma yang lainnya udah habis semua itu. Maksudnya buruknya lebih banyak. Komentar buruknya. Tapi kalau yang dua ini masih agak Masih bagus. ya masih agak lumayan lah. Tapi kalau yang lainnya ya saya soalnya memang yang selain dua itu ya saya udah niat lain gitu ambisinya. Ambisi lebih ke finansial atau apalah. Jadi saya nggak begitu fokus. Cuma kalau saya benar-benar fokus mungkin ya bisa aja mungkin sih. Cuma ya seperti itulah. Udah capek juga kan tulis secara serius gitu capek juga. Nggak mau beralih genre. Pengen sih ya itu religi ya itu. Itu udah. Oh. Nah, untuk royalti terbesar dari naskah horor kisaran berapa tuh Kang? Itu sebenarnya kalau dari novel enggak, cuma kalau dari film ya. Oh, dari film ya. Ya saya nggak bisa nyebutin, cuma ya pernah lah kalau dari film. Kalau dari novel saya enggak sih, nggak maksudnya nggak begitu besar banget. Kalau Kang Digi sendiri berapa tuh? Apa ya Kang? Royalti Menulis saya masih 12%. 12%. Iya. Mayor ya, yang mayor, 12%. Dari oplahnya itu cetakan pertama itu sekitar 5.000 eksemplar. Jadi kalau seandainya harga bukunya 50 dikalikan 10 berarti 5.000. Berarti saya dapatnya 12 sekarang 12%. Berarti 5 kali 12 ya sekitar 7 ribuan. 7 dikali 5 berarti 35 jutaan satu naskah. Itu. Ya lebih gede Kang Erbi Pasti ya udah. Iya karena kan kalau saya kan bukunya buku berat, kalau Kang Erbi buku ringan. Gede bapak saya mah enggak. Tensinya jauh lebih banyak. Sebab keluar negeri, kalau saya kan hanya fans tertentu itu kalangannya. Benar. Ada lagi mungkin Kang? Ini Kang, ada nggak sih buku yang ditulis terus berefek gitu ya, berefek negatif pada si pembaca? Misalkan telepon Kang Erbi, saya gara-gara baca buku ini nih, kok saya sering dihantui, bisa punya belum ada ketakutan dan sebagainya. Belum ada. Yang komen-komen gitu mungkin? Enggak ada.
belum pernah terjadi yang gitu. Enggak ada. Jangan sampai. Ya kan biasa katanya ya, saya pernah baca-baca gitu di situs-situs yang portalnya adalah yang horor gitu ya. Mungkin Sobat Ubar barangkali pernah membaca buku karya-karya siapapun, termasuk karya Kang Erbi. Pada saat membaca buku itu ternyata setelah selesai membaca ke bawah mimpi, misalkan seolah-olah ada gitu hadir tentang apa yang kita baca. Kan ada kan seperti itu tuh yang kata saya baca ini kok adegannya di kamar mandi, tapi ketika saya ke kamar mandi kok seperti ngikutin gitu. Misalkan ada nggak laporan-laporan seperti itu? Ya sampai saat ini sih belum ada sih Pak, masih aman-aman aja. Aman ya, pembaca aman ya? Iya. Atau karena tingkat ketegangan pembaca biasa saja? Atau Ya mungkin seperti itu bisa. Kalau ini penulis sendiri pernah nggak melihat penampakan hasil dari apa yang ditulisnya gitu? Enggak, belum ada sih Pak. Cuma mungkin saya lebih ke ini sih, ke keadaan sekitar aja sih. Kalau yang kayak hantu-hantu gitu saya belum pernah ngeliat. Cuma kalau tapi saya nggak begitu percaya juga sih. Imajinasi misalkan Ya, kalau itu Jadi belum pernah lihat hantu nggak pernah, saya nggak pernah. digangguin Nggak pernah. hantu jadi. Tapi kalau ibu saya pernah mungkin yang orang lagi sholat atau apalah. Cuma saya tetap nggak percaya sih. Mungkin itu cuma halusinasi atau apa. imajinasi seorang penulis gitu. Tapi sering itu berimajinasi ke sana gitu. Oh iya, kalau Sehingga itu sih, memunculkan iya. sesuatu Pasti. yang sepertinya. Tapi kalau muncul enggak. Tapi kalau imajinasi iya, cuma kalau muncul enggak. Maksudnya muncul nyata gitu kan Pak? Enggak, saya nggak pernah begitu. Kalau nulis jam berapa sih Kang? Saya habis sholat subuh aja. Kalau udah jam Oh kirain khusus di jam 12 saya nggak malam pernah gitu. situ enggak. Saya nggak pernah begadang dari dulu. Dia dari kalau udah jam 8 pagi sampai ke atas ya udah saya udah waktunya jaga warung atau apalah main apalah. Kalau aktivitas tulis nggak ada aja kalau malam itu ya? Nggak ada habis sholat subuh itu pokoknya. Waktu khusus Ya, itu udah rutinitas. Lebih fresh gitu. Iya, tapi kalau udah sampai siang di kamar mandi habis subuh. kan saya tidurnya jam 10 malam jam 11 lah. Kalau nggak ada bola ya jam 10 11. Udah? Pengen beli di sambil Iya, silakan. makan atau minumannya berdiskusi semakin menarik ya di sesi kedua kali ini. Kita break sebentar, kita lanjut ke break selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya channel Nubar Pro. Seperti itu. Silakan dimakan.